Bagi kalian yang kebetulan mempunyai aplikasi narsis tingkat tinggi yang bernama Instagram dan tidak hanya menggunakannya untuk melihat video wanita setengah telanjang dan ibu menyusui, pastinya menyadari ada pergeseran kecil terhadap Reels dan kolom komentar, di mana sekarang kita bisa dengan mudahnya melihat orang mati dengan cara yang mengenaskan. Diikuti dengan serangkaian video 9/11 yang tidak henti-hentinya menyediakan POV baru. Dan dengan perubahan jenis video yang disarankan, kolom komentar pun ikut terpengaruh juga. Di mana dulunya orang-orang hanya berkomentar cabul, sekarang berubah menjadi komentar yang dipenuhi rasa benci, bullying, dan jangan lupakan free pass untuk berkomentar. Seolah-olah mereka semua terlahir dengan privilege untuk mengucapkan. Granted, kejadian ini tidak hanya terjadi di Instagram. Twitter seperti yang kita tahu memang sudah dari dulu menjadi sarang pemecah umat manusia. Dan TikTok, ingat kejadian Ocean Gate. Dan kalau kita mau membahas lebih jauh lagi, 4chan dan Reddit sudah terlebih dahulu menjadi pelopor komunitas toksik. Tetapi sayangnya, Instagram lah yang sekarang berada di bawah lampu sorot. Sehingga kalimat yang berbunyi, "Post this on IG Reels lil bro," atau nickname baru untuk Instagram, Racism App, muncul. Kedua hal ini tentunya dibuat untuk menyindir Instagram karena sudah memberikan suaka untuk orang-orang toksik dan juga mempromosikan konten kekerasan. Meskipun kedua hal tersebut sangat dilarang di guideline mereka. Tetapi mari kita bersikap positif. Mungkin ada sebuah masalah dalam algoritma mereka. Atau mungkin moderator mereka kecapean karena mereka masuk ke profesi yang dibayar rendah untuk pekerjaan yang para Gen Z sebut sebagai profession that greatly impact our mental health, cok. Terlepas dari kebenaran atau memang adanya dua masalah tadi, yang jelas nasi sudah menjadi bubur, Humpty telah jatuh dari jembatan, para YouTuber telah membuat video untuk mereact komentar brutal Instagram, dan orang-orang pada takut untuk posting diri sendiri di Instagram. Now, kenapa ini bisa terjadi atau kenapa orang-orang sekarang pada berlomba-lomba untuk memberikan komentar kayak gini? Sudah banyak studi yang dilakukan oleh para akademik berprivilege untuk mencari akar penyebab fenomena ini, dan semuanya selalu berputar mengitari sesuatu yang bernama empati. Empati adalah salah satu hal kecil yang terletak di bagian otak kita. Ia bertanggung jawab untuk memastikan kalau kita bukannya tertawa seperti orang maniak di hadapan orang kesulitan, merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut, dan mungkin akan membuat kita betah untuk menemani mereka mengoceh tentang mantan mereka yang sudah lama kita peringatkan kalau dia bukanlah cewek baik, tetapi tetap aja dia gaspol sehingga ia berakhir dengan dipelorotin dan diselingkuhin, dan dalam kesedihannya ia meminta kamu untuk mendengar ocehannya di ruang karaoke selama kurang lebih 2 jam, menghabiskan waktu berhargamu yang seharusnya digunakan untuk membuat skrip untuk YouTube channelmu, dan juga dompetmu jadi kosong karena karaoke itu nggak murah, mengakibatkan kamu harus makan mie tiap hari, berujung dengan kamu berakhir kena penyakit usus buntu. Thanks a lot, Agus. Anyway, namun untuk sekarang kalian akan menemukan kalau empati termasuk daripada komoditas yang suplainya sangat sedikit. Ini dikarenakan penggunaan sosial media yang semakin meningkat tiap tahunnya, diiringi dengan aksesibilitas untuk terpapar dengan konten yang mempertunjukkan kekerasan dipermudah, dan juga obsesi manusia untuk selalu melihat berita-berita buruk, dapat membuat siapa saja berubah dari penuh harapan akan masa depan yang baik untuk umat manusia seperti misalnya Superman, menjadi depresif dan sinis seperti Batman. Individu seperti ini tidak hanya menjadikan konten buruk sebagai makanan sehari-hari, tetapi juga ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar, yang berujung pada lahirnya orang-orang yang seenak jidat untuk mengucapkan apa saja yang terlintas di kepala mereka, seperti Jimmy Carr. Ini dilakukan karena mereka memiliki mindset yang berbunyi, "If the world is going to shit and I'm going to be at the receiving end of it, then one more Liam Payne joke will not hurt anyone." Dan tidak cukup sampai di situ, kebangkitan cancel culture yang suka sekali menargetkan orang yang memiliki mindset seperti tadi hanya memperparah situasi, karena seperti yang kalian tahu, melawan api dengan api terkadang hanya membuat apinya semakin besar. Bukannya membuat mereka berpikir 2 kali sebelum komen, malahan membuat mereka 2 kali lebih semangat untuk menciptakan magnum opus yang dapat membuat setan menjadi penggemar mereka. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah platform untuk menampung kekacauan ini, seperti Instagram. Tapi kenapa Instagram? Kenapa tidak 4chan, Reddit, ataupun Twitter? 1. 4chan dan Twitter sangatlah asing di telinga orang awam.
2. Twitter is a place to fight the Nazi, not to become one. Kecenderungan manusia untuk berkumpul dan berada di dekat kelompok yang memiliki pemikiran serupa menjauhkan mereka dari Twitter yang merupakan sarang SJW. Yang mereka inginkan hanyalah tempat agar mereka bisa bebas berekspresi tanpa harus khawatir kena cancel. Maka Instagram lah jawabannya. Tetapi mari kita berhenti dulu sejenak dan melihat kembali komentar-komentar tadi yang orang-orang bilang sudah keterlaluan. Apakah ini adalah pertanda bahwa umat manusia sedang menuju kehancuran moral atau sekedar demonstrasi kekreatifan manusia? Siapa bilang kepiawaian manusia akan kata hanya bisa dilihat melalui puisi-puisi yang mampu menyayat hati atau buku-buku yang dapat menggugah imajinasi? Komentar-komentar tadi itu menunjukkan kecerdasan penulis untuk merangkai kata-kata sedemikian rupa hingga membentuk kalimat yang benar-benar sangat mewakili isi hati penulis yang sangat begitu efektif dan bisa dimengerti oleh si penerima. Atau jangan-jangan komentar tadi itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa kita, walaupun sudah berkembang sangat jauh dari zaman batu hingga sekarang, tidak akan pernah bisa lepas dari keinginan untuk menghancurkan mental dan fisik orang yang bukan diri kita. Dan selama ini usaha seluruh umat manusia untuk menciptakan utopia di mana orang-orang bisa menerima satu sama lain itu hanyalah angan-angan belaka. Dan kita semua akan tetap berdiri di atas bumi pertiwi ini sampai di mana akhirnya arogansi kita akan menjadi malapetaka yang akan menghancurkan seluruh peradaban. Gak mungkin lah, ini kan cuma dark jokes. Kita nggak benar-benar serius ketika kita menulis komentar tadi. Serius amat hidup lo bro. Dan kalaupun misalnya pihak Instagram keberatan dengan keberadaan komentar yang sejenis, toh tinggal tambahkan pernyataan berikut ke dalam syarat dan ketentuan. Peringatan, sebelum menginstal aplikasi ini, diharuskan kepada para pengguna untuk segera meng-cancel bookingan mereka menuju surga.